Ah, halo Mbak Ayu, selamat sore. Terima kasih telah datang di Mampir Wedangan, warung halaman. Seneng banget dong Mas. Kan Diajakin biasanya kesini ngobrol. kami kan nongkrong aja sama teman-teman. Sekarang ngobrol-ngobrol lah. Oke Mas. Tapi direkam. Jadi podcast Mampir Wedangan ini ya teman-teman sharing-sharing aja. Nanti sharing. Jadi Mbak Ayu ini Bali ya, dari Bali ya? Yap. Oke, Benar, nanti kita Mas. akan ngobrol-ngobrol mungkin soal Bali dan lain-lain. Oke, masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dan Mbak Ayu. Nama lengkapnya saya takut lupa nanti di ini ya, Oke, dikenalin Mas. ya gitu. Oke. Dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, wah share, wes ngono kuwi lah. Kayak nih. Aku udah subscribe dari Udah ya, awal. dari awal-awal dulu ya. Oke. Ini video yang ke Berapa? 17 kalau nggak salah. Iya, saking banyaknya aku belum nontonin semua. Kayak yang 17 ya. Oke, makasih Mbak Ayu ini. Jadi Mbak Ayu ini biasanya sering kesini lah sama teman-teman, kan ada sering diskusi itu kan, sering datang nggak Mas Penikmat Dejo juga. diskusi. Iya. Juga Penikmat. kesini sering ngobrol-ngobrol lah. Kita tanya kemarin Mbak, kapan bisa longgar ngobrol-ngobrol lah di podcast kira-kira Iya. gitu, dan akhirnya bisa. Wah, akhirnya Iya. Aku yang biasanya jadi penonton, tiba-tiba Mas Sugeng ajakin. Wah. Itu kayak oke. Karena ini kita udah kebetulan dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Jawa, Lombok kemarin, Odi ada, Bali. Iya, Mbak Ayu ini. Oh, jadi emang niatnya itu emang keliling Indonesia. Oke, gitu Indonesia. Ya, Mas, ya, beberapa temen yang bisa lah. Oke, meneguhkan Nusantara. Dari warung halaman. Dari warung Halamannya ini seluruh Indonesia boleh. Oh gitu ya, iya. Oke, sedikit prolog ya, Mbak Ayu ini saat ini sedang ngambil S3 di Universitas UGM ya. Beliau ini dosen di Bali. Kampusnya agak singkatan, jadi saya nggak sebut, nanti biar disebut saya takutnya lupa, malah keliru apa gitu. Tapi di Denpasar ya. Iya. Oke Mbak Ayu, monggo dikenal nama lengkapnya, karena ada yang manggil Mbak Kade, Mbak Ayu. Iya. Ini gimana itu namanya? Jadi nama lengkap itu sebenarnya Kade Ayu Ariningsih. Oke. Gitu. Tapi banyak kan biasanya manggil Ayu. Cuman karena kayak Lingga kan manggilnya Mbok Kade gitu ya. Jadi itu kayak panggilan untuk orang yang lebih dituakan. Oh gitu. Dan biasanya yang dipanggil itu adalah nama sandangnya itu. Yang di depan itu? Iya, kadeknya itu. Jadi kade itu kalau di Bali nunjukin anak kedua, Mas. Oh gitu. Jadi memang anak kedua? Memang anak kedua. Saya 2 bersaudara. Kebetulan kakak saya cowok. Namanya Wayan. Jadi istilah Wayan itu kade. Gitu. Oh, kalau Wayan itu anak pertama laki-laki atau? Iya, ada yang make laki-laki, ada yang make perempuan juga. Oh, tapi dia anak pertama? Tapi dia anak pertama. Oke, kalau kadek memang anak kedua? Anak kedua. Oke. Ada juga yang pakai made juga ada yang pakai nengah juga ada. Untuk anak kedua? Kedua, iya. Oke. Ada sinonimnya lah beberapa. Oh gitu ya. Saya itu dapat pelajaran soal Bali itu dulu kalau nggak salah di pelajaran antropologi waktu SMA. Kalau tidak salah dulu. Berarti ini jurusan IPS banget ya? Oh, IPS banget. Beda. Tapi ya udah agak lupa, walaupun teman dari Bali ya banyak, cuma karena mungkin nggak sering baca, lalu mungkin nggak berinteraksi, lupa. Lupa gitu. Oke, dapat informasi, ngingetin lah gitu. Oke. Berarti anak kedua, anak pertamanya Wayan. Oke, siap. Biasanya itu kan kalau dulu sebelum zaman keluarga berencana kan orang tua itu punya anak cukup banyak gitu ya Mas ya. Oke. Jadi kalau penamaan itu biasanya tuh sampai anak keempat. Kalau di Bali tuh apa? Nama ketiganya biasanya apa? Yang tadi anak pertama itu Wayan. Terus gitu, ada yang juga sinonimnya itu putu atau gede juga ada yang pakai. Putu itu pertama juga. Oke.
Terus gitu ada yang anak kedua itu kadek, made, nengah. Kalau anak ketiga itu biasanya dipanggilnya komang atau nyoman. Oh, oke. Oke. Jadi kalau ada yang namanya kayak gitu udah pasti anak ketiga. Nyoman, komang. Ya itu. Komang. Jadi terus gitu anak yang terakhir itu adalah si bontot, itu anak keempat itu ketut. Oke. Jadi Karena kalau, itu umumnya karena rata-rata sampai 4 atau kalau gimana? anaknya sampai 4. Terus gitu kalau misalkan setelah 4 ada lagi, itu biasanya tuh dikasih nama wayan balik gitu. Oh, jadi gitu. ada baliknya. Oh, gitu ya. Iya, berarti dia tuh udah kayak anak pertama yang kedua gitu. Sambungan dari anak. Oh, gitu ya. Oke. Gitu. Oh, berarti hitungannya dari keempat itu tadi, lalu nanti ke 5, 6, 7 itu kayak ngulang gitu ya kayak hitungannya. Ngulang, ada baliknya gitu. Oke. Oh, berarti nanti ada wayannya, ada kadeknya, mede gitu ya. Oke. Nah, kayaknya ini saya malah baru tahu ini. Iya. Kayak dulu pas di pelajaran SMA itu kayaknya mungkin sampai aja ya, tempat itu tadi. Karena setelah keberhasilan keluarga berencana itu kan kayak malah susah ya. Yang ke 3, 4 itu udah agak jarang. Yang ketiga masih ada kayaknya, tapi yang keempat udah langka banget sih. Langka ya, maksudnya nemuin nama apa, nyoman? Ketut. Oh, ketut. Ya. Itu udah agak jarang ya? Udah agak jarang. Oh, oke. Ketut apa sinonimnya tadi, apa aja yang keempat? Ketut ya? Oke. Wah, ini jadi pelajaran ini. Kayaknya antropologi deh dulu itu. Dan ini pelajaran soal Bali ya. Aku jurusan IPA sih dulu. Oh, gitu ya. Tapi ya nggak perlu, udah tahu kok. Udah tahu. Oke, tinggal di mana Mbak Ayu Balinya? Sebenarnya sih asli Tabanan. Mungkin yang nonton ada yang tahu daerah Selemade gitu. Selemade? Iya, itu kecamatannya. Oh, kecamatan Selemade. Iya. Tabanan nama? Tabanan itu nama kabupaten. Oh, itu kabupaten. Oke. Kabupatennya Tabanan, kecamatannya Selemade. Nah, kalau desanya sendiri tuh kalau itu namanya Bajera. Jadi Bajera itu kalau misalkan dari arah Gilimanuk, nih pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar itu biasanya lewat desaku nih, Mas. Oh, gitu. Iya. Pinggir jalan banget. Oh, iya toh? Iya, tapi nggak tahu sih setelah tolnya jadi, kan ini ada tol baru. Oh, iya. Denpasar Gilimanuk. Itu masih lewat sih, tapi kayaknya bukan di jalan utamanya, itu udah nggak kepake lagi gitu. Kayaknya udah shortcut gitu. Paling nanti teralihkan ya kemungkinan ya. Gitu ya, sih beberapa. Kayaknya. Ya mecah lah maksudnya mungkin. Iya, aku juga. Aku udah setahun di sini soalnya, jadi kayak udah jadi apa belum tahu ya. Nah, iya, mungkin dari pembangunan ya. Ya terakhir kalau kayak kemarin aku sempat pulang bentar, itu lagi ada pembangunan tolnya. Oke. Tapi kayak emang belum jadi gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Berarti kalau dari Denpasar berapa? 1 jam? 2 jam? Nah, kalau misalkan yang model-modelan ulat bulu kayak diriku ya, bawa motor. Kecepatan 50-60 itu biasanya kayak 1,5 jam sampai 2 jam sih aku tempuh ya, Mas. Oke, kurang lebih segitu ya. Berarti lebih dari 50 kilo lah ya jarak. Lebih lah kira-kira. Iya. Atau segitu. Kurang lebih, nanti cek di peta. Kalau aktivitas berarti lebih banyak di Denpasar ya sekarang ya? Kebetulan maksudnya sebelum ke Jogja ini? Sebelum ke Jogja itu emang aktivitasnya lebih banyak di Denpasar. Jadi emang orang tua doang yang masih di desa, di Tabanan tadi. Tabanan. Oke. Ya kan ngajar tadi, kampusnya apa saya lupa tadi. Oh iya. Itu nama kampusnya tuh STIMIK Stikom Indonesia. Oke. Itu singkatan semua deh kayaknya. Iya, STIMIK Stikom Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer gitu.
Stimik Stikom. Heeh. Nah, terus gitu baru berubah jadi institut, Oh, sekarang berubah. baru berubah. Heeh. Setelah aku tugas belajar ini baru berubah. Oh, belum lama. Belum lama. Oke. Sekarang baru jadi institut itu Institut Bisnis dan Teknologi Digital. Namanya? Ya. Institut Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Oke. Itu di kota Denpasarnya ya? Di Denpasar, itu di Panjer. Nah, jadi dulu itu kan memang ditujukan buat orang-orang yang tertarik sama IT gitu. Oke. Gitu. Jadi terus itu sampai sekarang pun kan memang core-nya itu adalah teknologi gitu. Oh gitu. Oke. Tapi fakultasnya banyak juga. Fakultasnya itu ada teknologi informasi, terus gitu ada sistem komputer, terus gitu ada akuntansi bisnis. Gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri ngajarnya apa di sana berarti? Aku ngajarnya itu MKWU. Apa itu? Mata kuliah dasar umum. Oke. Jadi aku megang kelas kewarganegaraan, Pancasila, sama yang memang basis ilmuku itu adalah pendidikan agama. Oke. Tepatnya itu pendidikan agama Hindu gitu. Pendidikan agama Hindu ya. Ya, aku S1 S2-nya itu di Denpasar. Itu S1-nya di Institut Hindu Dharma Negeri Hindu Denpasar. Dharma. Ya dulu namanya tuh IHDN Denpasar. Terus gitu sekarang berubah jadi UHN Universitas Hindu Negeri Denpasar. Oke. Oh, itu negeri ya? Iya, itu negeri. Oke. Terus itu S2-nya baru kemudian aku lanjut di Universitas Hindu Indonesia dengan jurusan yang sama, pendidikan agama Hindu. Itu sama kampusnya sama berarti? Beda. Oh, jadi itu beda. Yang Universitas Hindu itu emang yayasan swasta. Oh, yang S2? Ya. Oh, di swasta. Oke. Jadi pertimbangan dulu karena aku kan setelah lulus S1 itu kan balik ke pelosok gitu. Di kampung. Di kampung. Gitu. Apa ngajar? Ngajar. Oke. Ngajar anak-anak sekolah dasar. SD ya? Iya. Ini ngajar apa itu? Agama? Atau ngajar apa? Iya, ngajar agama. Sama kemarin itu waktu aku balik itu ngajarnya ngajar anak-anak kelas 1. Sekalian jadi wali kelas 1. Kelas 1 SD? Ya. Asik Mas. Asik banget. Aku gak pernah se-enjoy itu dalam hidupku ngajar anak-anak SD, apalagi kelas 1 yang mereka di pelosok yang kayak itu tahun 2013. Tahun 2000, udah agak lama ya? Udah hampir 10 tahun lah. 9, 8 kurang lebih kan? Kayak sekarang udah mau 2023 kan? Ya, jadi 2013 ya 2012 aku lanjut kuliah itu 2012, syukur langsung dapat tempat mengabdi di sana. Di mana? Yang SD itu? Ya, itu namanya dulu SDN 1 Gamongan gitu. Oke. Jadi nggak terlalu jauh sih sebenarnya dari desaku, agak ke utara dikit gitu. Tapi emang suasananya tuh mendukung banget sih menurutku untuk belajar, masih asri. Terus gitu anak-anaknya tuh aku bilang kayak polos lah gitu Mas. Oke. Jadi kayak emang mereka belum kena gadget, emang. Oh gitu. Iya. Tapi tahun-tahun segitu mungkin belum begitu banyak belum ya. Belum semasif sekarang sih. Iya, kalau sekarang mungkin ya umum lah pada megang. Tahun segitu yang gede-gede aja juga belum tentu megang juga sih. Iya, Po Mas. Ya di sini mungkin tidak seumum sekarang lah. Tak pikir loh ya. Iya sih Mas. Kalau sekarang kan kayaknya hampir tiap orang dulu mungkin itu zamannya BB masih ya? Mungkin tahun itu segitu. Kayaknya tuh atau kayak awal
kayak awal-awal berakhirnya handphone CDMA itu loh. Oh, oke. Ya. Berarti kan Iya, kayaknya masih BB itu masih ada. masih populer Masih mungkin ada, itu. ya. Tapi mungkin masa-masa akhir ya. Masa-masa akhir ya, Mungkin, menuju hilangnya. Iya. Nah, kan berarti ya lumayan lah, ya cukup lama lah, untuk hampir 8 sampai 10 tahun kan. Karena saya waktu itu di Banjarnegara itu kayak masih lebih populer BBM daripada WhatsApp ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau dulu itu di tahun-tahun itu kan kalau kita pengen punya teman, punya komunitas itu harus punya BBM ya nggak sih? BBM lalu ditanyai apa PIN. Aku dulu nggak ada ya WhatsApp ya nomor. Kayak gitu. Oke. Lalu mulai ngajar yang di mana Stimik? Ya, Stikom. Stimik Stikom. Oke. Itu singkatannya sticky sih. Singkatannya sticky. Ya. Bukan stinky ya? Bukan. Oke. Sticky Indonesia. Gitu. Aku kemarin sempat ngobrol sama Odi sama Putu. Mereka kan dari Lombok. Terus gitu juga setauku tuh emang tim humasnya Sticky emang cukup sering ke Lombok. Dan ternyata ketika aku spill nama Sticky, mereka tuh ngeh bahwa Sticky tuh sering ke Lombok juga tim humasnya. Oh gitu. Untuk sharing dan berbagi seputar kampusnya gitu. Oh, oke. Jadi udah familiar juga lah ya mungkin. Iya, ternyata di Lombok itu familiar. Familiar banget. Oke. Tapi pernah dapat tugas dari kampus yang sampai ke Lombok juga belum? Untuk ngikut belum. Itu ya. Belum. Oke. Berarti tahun berapa tadi pas mulai ngajarnya? Jadi lulus S2-nya itu 2000 berapa? Aku lulus S2-nya itu 2014. Oh, 2014. Jadi aku emang nggak ngambil jeda dari S1. S1 2000 selesai 2008 sampai 2012. Terus aku langsung lanjut. Selesainya itu 2014. Setelah itu mulai ngajar. Nah, terus gitu sempet setelah aku kan kemudian nikah, belum lulus itu memutuskan untuk menikah. Oh, pas masih kuliah S2 itu. Kebetulan pasanganku nih dia kerja di Denpasar. Kemudian juga karena aku pas kontraknya habis. Kontrak apa maksudnya? Di sekolah SD itu. Dasar itu. Jadi aku enggak memutuskan untuk enggak perpanjang lagi. Jadi aku resign. Terus gitu mulai belajar lagi, stay di Denpasar. Gitu, sempat kerja di beberapa tempat juga sih. Sebelum di kampus gitu. Kampus 2000 berapa? 17 kampus 18. 2015. Oh ya, enggak lama no. Iya, Pak. Kan 2014 selesai kan kuliah? Iya. Setelah itu 2015 sudah gabung. Pertengahan itu aku gabung kemudian sama. Iya, ya enggak lama maksudnya. Enggak lama ya, Mas. Enggak lama. Baru setelah itu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ambil S3 berarti pas COVID kemarin awal. Iya. Aku angkatan 2021 ganjil. Berarti udah COVID udah pada Ya. Udah rame-ramenya kan? Itu kan kalau COVID 2002 Maret. 1 apa 20 ya? 2020. 2020 Maret. Maret. Ya, lalu awal. Kamu masuk kuliahnya 2021. 2021. Ya. Tahun kemarin. Ya, setelah jenuh di rumah. Terus gitu aku kayak ngapain ini kayak gitu kan. Kayaknya kalau di riset ini peningkatan orang kuliah S2 S3 di masa Covid banyak tuh ini kan. Ya, Mas. Kayaknya banyak yang ngambil karena online kan kebanyakan. Karena beberapa banyak yang ngambil ya udahlah buat kuliah juga kan ada kelas online malah bagus gitu. Mungkin yang tidak butuh ketemuan fisik praktek macam-macam sangat terbantu juga, tidak terlalu kan mobilnya.
Jadi kayak apa ya, COVID itu kayak berasa banyak ngebawa perubahan sih Mas. Kan Iya, yang gimana itu? dulu kita kan hampir tiap hari ketemu orang, terus tiba-tiba dibatasin, terus itu dunia kita ngajar itu kan sebenarnya banyak interaksi gitu ya Mas ya. Ya kan, ketemu orang, sharing bareng. Yang katanya kita ngajar itu sebenarnya justru kita bisa belajar lebih banyak sebenarnya dari proses yang katanya ngajar itu. Iya. Berarti kan juga ngalami ngajar online juga kan? Iya, aku ngalamin ngajar online, tapi kayak ya agak penyesuaian di awal itu aku ngerasa agak kayak tricky banget sih. Agak aneh juga. Agak. Iya. Jadi kalau ingat itu mungkin dulu juga isinya jam Zoom terus gitu. Iya Mas. Ya, setiap event isinya Zoom. Sehari bisa Zoom berapa kali itu acara-acara gitu. Nah iya, kayak pertemuannya sih dapet, anak-anaknya baik. Maksudnya mereka tuh kalau anak-anak yang aku ajar ya, pas kebetulan itu mereka emang kooperatif banget, mereka sebisa mungkin ada dengan segala keterbatasan lah gitu kan. Tapi mungkin mereka juga ada di fase penyesuaian, aku juga ada di fase penyesuaian. Tidak berinteraksi secara langsung itu kayak ada perasaan yang ada yang kurang gitu ketika harus berinteraksi itu gitu. Kalau biasanya kan di kelas gitu kan, kita bisa tahu ekspresinya, kita kayak tahu kondisi apa ya teman-teman yang kita ajak sharing itu seperti apa. Terus gitu juga kalau ada sesuatu yang mungkin akunya nggak yang akunya kurang ngejelasinnya, mereka bisa langsung nanya tanpa kayak ada jarak kayak gitu. Mungkin kita tahu responnya gimana. Responnya itu lebih cepat gitu. Sedangkan kalau kita pakai Zoom itu kan apalagi kayak aduh ibu maaf saya matiin ini ya untuk menghemat kuota. Kita bisa apa? Itu pokoknya kalau Zoom udah penting dengerin aja ya, matiin. Tapi itu benar nggak sih Mas? Sebenarnya juga kayak sebenarnya kuota itu juga nggak ngefek ngidupin atau nggak ngidupin video itu, bener nggak sih? Nggak tahu, mungkin ngefek juga sih, bisa jadi beberapa tergantung kan, beberapa jaringan kadang memang kurang bagus. Nggak tahu kalau di Bali mungkin jaringan udah secara umum kemarin nggak ada masalah ya, malah kenceng-kenceng aja gitu. Kalau aku sih dengan provider X gitu ya, syukur nggak ada masalah sih. Karena itu dulu sempat jadi masalah, jadi kan saya sempat masih di kantor mitra, saya ngurusin anak-anak volunteer kan, magang dari kampus di Jogja ini juga. Lah dia ngungkapin itu problem soal, karena kan mereka nggak di sini aja, mereka balik ke rumah. Di rumah itu kan urusannya jadi problem soal sinyal. Misalkan ke Gunung Kidul, kemana-kemana yang sinyal itu jadi masalah gitu loh. Mungkin yang bagi dosen beberapa dia masih dapat akses ya, bisa jadi. Nah mereka itu ternyata beberapa ada yang kesulitan. Iya. Kemarin tuh aku yang sempet agak ada perasaan sedih gitu kan, karena ada beberapa mahasiswaku tuh kan emang bukan semua dari daerah perkotaan gitu ya Mas ya. Jadi ada yang emang dari daerah pelosok banget, daerah timur gitu, yang notabene di situ akses jaringan internet mereka tuh terbatas banget gitu. Jadi mereka sampai ngefotoin gimana proses mereka untuk bisa dapat sinyal wifi gitu. Mereka tuh harus naik gunung dulu ke satu tempat yang sama, yang sinyalnya lumayan kenceng gitu. Itu tuh kayak ya ampun, mereka kayak sebegitu semangatnya gitu. Itu kayak menyentuh banget sih. Ini kan maksudnya 2021 gitu ya Mas ya. Ternyata masih ada bagian daerah
Indonesia yang memang punya keterbatasan seperti itu gitu. Dan ternyata banyak. Bukan ada tapi itu Ya. banyak. Kalau kita masuk ke wilayah beberapa yang agak pegunungan kan lebih susah lagi soal Ya. sinyal loh ya. Ya. Soal sinyal itu. Jadi ya itu jadi masalah sih menurutku memang Iya. waktu itu. Nggak semuanya. Belum soal perangkatnya loh ya. Iya benar Mas. Soal perangkatnya. Iya. Aku nggak kebayang sih kalau harus naik gunung dulu gitu kan nyari wifi dan Iya. itu juga jumlahnya nggak cuman ada di katanya tuh di satu daerah mereka itu cuman emang ada satu aksesnya itu doang gitu. Iya. Nah itu aku percaya sih karena tahun kemarin saya kan memang ada kerjaan di luar Jawa di Sulawesi Tengah. Itu saya ke area pegunungan di wilayah Sulawesi Tengah itu ada area yang memang orang ngumpul di sini untuk nangkep sinyal istilahnya gitu. Oke. Gitu. Dan itu wilayah pegunungan. Saya kalau dihubungi nggak bisa tapi kalau udah di titik itu WA masuk tik. Yeah. Tapi itu terbatas. Mungkin WA aja kalau untuk yang video call kayaknya susah juga masih. Iya Mas. Gitu. Jadi ya tetap ya anak itu sih saya percaya. Iya itu juga kayak banyak ngerubah sudut pandangku sih Mas yang dulu tuh kayaknya aku bisa dibilang cukup disiplin banget gitu ya. Maksudnya tuntutanku tuh kayaknya tinggi gitu sama mahasiswa tentang kehadiran gitu kan ya. Tapi dengan situasi yang kayak gitu tuh aku jadi kayak ya di satu sisi sedih, di satu sisi marah gitu kan. Marah kenapa bisa ada kondisi kayak gini gitu loh Mas. Iya. Kenapa anak-anak yang emang pengen berjuang untuk pengen mengakses pendidikan itu mengalami kendala yang sedemikian rupa gitu. Harusnya kan pemerintah hadir gitu ya. Ya sebenarnya udah hadir, cuma mungkin belum maksimal. Hadir lah. Gitu. Mungkin belum maksimal aja. Maksimalnya butuh berapa lama gitu nanti ke depan. Gitu kira-kira. Lah berarti sudah ini ya. Sekarang di Jogja berarti sudah berapa lama ini? Hampir 2 tahun ya. Iya, ini semester ketigaku, habis UAS ini udah masuk semester 4 tahun kedua. Udah nggak ada mata kuliah atau apa itu? Udah, aku teorinya kan cuma udah habis ya? Itu di semester 1 aja atau semester 1 2 ya? Ya, karena aku kan ngambilnya nih filsafat. Terus gitu kan, aku bukan basic orang filsafat gitu kan ya. Filsafat tuh dulu dapat cuman seadanya aja gitu. Tapi waktu S1 dapat juga ya? Atau pas S2? Iya, dapat, tapi itu kayak cuman 2 SKS gitu. Oh gitu. Apa kalau dulu itu? Filsafat apa? Aku dulu Ilmu? Karena atau agama? Karena aku pendidikan itu S1-nya itu dapat filsafat pendidikan. Gitu filsafat ketuhanan dulu aku juga ada. Oke. Brahma Widya kalau di tempatku tuh. Apanya? Itu nama apa? Itu nama filsafat ketuhanannya. Oke. Anu ya, tapi fakultasnya emang ada khusus filsafat Hindu gitu. Dulu gitu? Di kampusku. Aku yang S2 itu ya? Yang yayasan? Yang S1. Oh ada? Iya ada. Filsafat Hindu itu ada dulu khusus. Jadi kalau fakultasku tuh dulu namanya Fakultas Dharma Acarya. Jurusan yang kamu ambil? Iya, itu pendidikan. Oh gitu. Lalu ada jurusan sendiri yang filsafat itu. Namanya? Brahma Widya. Fakultas Brahma Widya. Iya. Oke. Oh, saya harus nginget-nginget kali itu. Iya, jadi emang kan karena bukan yang pure filsafat gitu kan, jadi emang cuman dapatnya tuh kayak 2 SKS gitu. Tapi lebih ke apa? Lebih ke Hindu gitu ininya, pendekatannya. Apanya? Pendidikannya. Iya. Oke. Jadi kan mau nggak mau memang harus ada komponen pembelajaran kita harus belajar itu gitu.
untuk mendukung. Tapi lebih banyak sih ke ininya, ke filsafat pendidikan justru. Oke. Pengembangan kurikulum kayak gitulah. Sama kayak magisternya gitu juga. Itu kalau sebenarnya saya kalau ingat Hindu itu kan dulu sempat dengar beda ya, Hindu Bali sama Hindu mana India ya. Ada perbedaannya apa gitu loh. Cuma nggak tahu, mungkin beda apa sama. Cuma sempat dengar ada bedanya gitu loh. Cuma Nah, karena kalau saya kan lihatnya kan film Mahabharata aja. Lalu mungkin sedikit soal tokoh-tokoh kan pewayangan itu, walaupun saya juga nggak maksudnya tahu banget gitu, tapi kan pernah dengar aja kan kalau itu. Tapi kalau Mahabharata saya seneng itu filmnya. iya sih. Oke. Ini sebenarnya agak sulit juga sih kalau ditanyain sama diriku yang notabene juga jujur nih belum pernah ke India juga. Oke. Ya taunya India juga dari televisi gitu kan. Tapi kalau Hindu, kalau dicari kesamaannya ya kita sama-sama kitab sucinya itu ya dari Weda itu. Apa yang kita serapi itu ya intisari dari Weda. Tapi kalau yang beragama Hindu di Bali itu sih yang membuat dia memiliki ciri khas Hindu Bali itu lebih ke bagaimana agama itu berafiliasi dengan budaya dan adat setempat gitu. Jadi membaur menjadi tradisi dia cara beragamanya. Gitu sih Mas. Jadi makanya kan kental dengan ritual. Kayak gitu. Oke, kita nggak terlalu banyak ke situ lah, nanti jadi kuliah agama. Walaupun tetap nyinggung-nyinggung, cuma maksudnya nggak usah detail-detail, nanti kuliah agama nanti. Maksudnya saya harus berpikir ulang, maksudnya belajar bener. Tapi kalau gini ya, nanti kita ngobrol soal Bali lah. Tapi di Jogja kan udah 3 semester ya. Iya. Kira-kira apa yang istilahnya pas datang ini, wah kok ada yang mencolok secara perbedaan atau apa gitu, yang mungkin kan orang butuh adaptasi ke tempat baru atau apa itu kan. Tapi sebelumnya udah pernah ke Jogja dulu, maksudnya sebelum kuliah? Jadi aku kayaknya pertama kali kesini itu study tour di waktu aku kuliah S1. Oh, study tournya ke Jogja? Study tournya dulu ke Jogja. Itu aku lupa antara 2010 atau 2011. Jadi kesini tuh cuman berapa hari ya? 3 hari 2 malam gitu. Terus gitu aku punya kesempatan lagi 2018. Waktu itu ikut seminar kearifan lokal wisdom gitu di UNY. Di UNY? Iya, di UNY malah. Gitu. Jadi itu perjalanan keduaku ke sini. Terus yang ketiga itu 2019. Tapi itu emang cuma sekedar lewat doang. Langsung balik gitu. Maksudnya lewat tetap ke Jogja, cuma tujuannya bukan Jogja atau lewat dalam artian mungkin ke sekedar mampir doang. Sekedar mampir doang buat cuman main. Waktu itu ada kegiatan di Purwokerto, terus gitu pulangnya melipir ke sini bareng teman-teman. Udah balik lagi gitu. Nah, apa yang setelah datangnya agak lama kan ini ya? Ini yang paling utama. Itu gimana? Maksudnya dari apanya? Kan seringnya hidupnya kan di Bali kan, suasana jelas beda itu. Lalu di sini gitu kan mungkin ada apa yang mungkin membuat wah kok kayaknya beda banget, atau apa yang membuat mungkin hal-hal yang dianggap berbeda lah. Culture shocknya gitu ya Mas ya. Kira-kira. Yang aku mungkin soal makanan atau soal apa pergaulan gitu. Kalau makanan
kan ini identik banget sama gudeg gitu ya Iya. Mas ya, Ah, dan cenderung makanannya manis gitu. oke. Kalau di Bali kan lebih banyak ke asin, agak gurih, pedes gitu kan. Ah. Dan aku sebenarnya kalau Oh gitu ya, malah iya, lebih ke arah oke. aku ngerasanya tuh kayak di situ aku sebenarnya kurang suka makanan manis Ah, gitu. Tapi aku kemarin ketemu sama salah satu penjual gudeg yang nggak terlalu manis makanannya. Itu aku suka banget. oh gitu. Ada sempat nemui ya. Ada. Heeh, Malam atau pagi? malam. Oh malam. Biasanya lebih mahal ya harga gudeg malam dengan yang pagi. Serius Mas? Coba aja nyari kalau yang gudeg malam gitu sama yang biasanya jual yang pagi. Tapi Nah, yang pinggir jalan loh ya, bukan yang oke. udah gitu. Itu harganya beda. Beda ya. Nah, syukurnya kalau yang pagi itu aku belum pernah beli sih. Ah, Karena jadi aku nyampe sini itu sempat ngekos di sebelahnya sentra gudeg Yujum. oke. Kebetulan bapak kosnya itu kerja di gudeg Yujumnya itu. Oh gitu ya. Sering dapat pelipiran gudeg gitu. Oh oke oke. Jadi kayak pas makan itu tuh, oh ya manis ternyata gitu. Manis. Terus gitu tak bandingin kan sama yang diajak sama teman-teman ke tempat gudeg yang malam itu. Daerah mana? Nah, Lupa. daerah mana itu? Pokoknya itu tuh kayak paginya tuh katanya sentra jual mobil bekas gitu ya, alat-alat mobil bekas. TVRI mungkin. TVRI Jalan ya? Magelang mungkin. Nah, Jalan Magelang TVRI. ya maafkan aku ya Mas ya, karena Mungkin loh ya tidak. yang jual-jual mobil bekas ya. Daerah situ kemungkinan ya. Ya, Oke, itu menurutku enak sih. Oh. Terus kalau orang-orang sih, ini aku juga agak kaget gitu ya. Ya, orang-orangnya ramah-ramah banget Mas. Gitu. Ramah-ramah banget sih. Bener, Bu. Kayak Mas Sugeng. Bener. Kayak Mas Sugeng. Gimana? Iya. Masa aku ramah? Iya kan, maksudnya aku kayak pertama kali kesini langsung akrab kan Mas. Iya, iya. Iya kan. Oke. Enak, maksudnya diajak ngobrol, terus gitu juga. Ini aku kan UGM tuh kan kampus gede ya Mas ya. Oke. Yang isinya tuh kan menurutku itu orangnya pinter-pinter banget. Tapi itu kayak humble banget gitu. Dosen-dosenku semuanya tuh kayak humble banget. Dan kayak apa ya, keramahannya itu yang luar biasa sih menurutku Mas. Aku harus banyak belajar tentang keramahan itu. Beda, Bu. Maksudnya sempat nemuin yang mungkin beda gitu. Iya, sempat ada beberapa situasi yang menurutku beda banget sih kalau secara akademik ya gitu. Di sini juga kan mungkin karena sentra kampus kali ya Mas ya, sentra orang belajar. Jadi kemana-mana tuh aku kayak ngelihat orang belajar kayak gitu. Kalau nggak belajar jadi. Padahal mungkin yang di sini kayaknya main-main terus. Kapan belajar ya? Belajarnya tiap malam Jumat ya. Tiap malam Jumat. Oke, itu untuk ekspresi. Diskusi CA di baru halaman Iya. Nah, itu sih menurutku yang makanan. Kalau makanan itu kalau keramahan sama harga sih Mas. Agak shock. Iya, agak shock banget. Oke, mungkin ceritalah sedikit itu. Jadi kalau oke, aku ceritain ceritaku pertama kali beli nasi Padang gitu ya Mas ya. Ini agak gimana gitu. Jadi sebagai anak kos, kan aku tuh harus ngitungin kos biaya hidup gitu ya Mas ya. Jadi harus agak mempertimbangkan gitu, takutnya nggak cukup gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk tidak membeli nasi Padang karena kalau di tempatku nasi Padang itu agak di Denpasar. Itu agak mahal gitu lah. Di kisaran berapa itu mahal itu? Nah, kalau
nasi ayamnya aja Hmm. itu tuh bisa 30.000 gitu. Oh gitu. Iya. Nasi Padang ayam ya. Nasi Padang ayam Oke. 30.000. Oke. Kemarin terakhir aku ya 30 atau 35.000 lah sama. Iya, gitulah. Di kisaran itulah. Iya, iya pokoknya kalau aku beli nasi Padang mau sekalian diminum itu paling nggak aku harus spend duit bawa 50.000 gitu lah. Aman lah. Ya, Nggak khawatir. Diri sendiri. Kalau ngajak temen beda lagi gitu kan. Jadi karena aku mungkin kayak kebawa mindset kayak terpatri di otakku ini yang padahal belum tentu kebenarannya kayak gitu kan. Dimanapun nasi Padang itu mungkin emang se-pricey itu gitu. Emang nggak semahal itu kan. Tapi terus gitu karena sempet nyari makan yang aku tuh kayak udah mentok banget mau makan apa, ya udah aku coba nasi Padang. Nyarilah aku di deket sekitar tempat aku tinggal. Kos ya. Tempat aku kos. Nah ketemulah aku di salah satu warung nasi Padang dan aku membelinya. Dan ketika aku bayar aku shock banget. Dapat harga berapa? Jadi nasi ayam balado itu kayak banyak banget porsinya, porsi kuli lah. Itu ambil nasi sendiri kan? Ya, atau ambil nasi sendiri kayaknya? Ya itu biasanya kalau di Denpasar itu kan porsiku ngekuli gitu biar cukup 1 hari gitu kan Mas ya. Itu tuh waktu beli di sini tuh udah aku potong setengah, tapi masih porsinya kayak biasa aku ngekuli gitu. Biasa yang porsi-porsi kayak biasa pas aku lagi kerja gitu kan. Dan itu cuma 11.000. Dan aku menyesal kenapa aku tidak sering beli nasi dari Padang. Dulu ya. Karena udah takut harganya sama di Denpasar sekian-sekian gitu. Iya Mas, bener banget. Terus juga tuh kayak itu hampir sepertiganya lah ya. Iya Mas. Jadi kan kemarin tuh aku di daerah Yujum itu kosnya. Jadi dekat kampus itu sore-sore ada Pak D Marti namanya. Beliau buka angkringan gitu. Beliau adalah pemilik kosan, pemilik kos-kosan kayak di kos daerah situ. Iya, dia punya kos di daerah situ. Seberangnya kehutanan UGM. Yang kayak dia tuh cuman jualan tuh buat spend waktunya dia doang. Kayak ini kayak santai banget gitu. Buat sosialisasi. Biar ada temen ngobrol gitu ya. Iya. Jadi aku kayak waktu itu emang udah aku bawa uang kan, aku lebihin bawa uang gitu. Aku beli kopi, aku beli teh, aku beli gorengan, aku beli jajan gitu kan. Dan itu nggak habis sampai 10.000 di sana itu. Iya. Bener-bener kayak iya. Berarti alokasi yang diperhitungkan. Iya. Sejak awal mungkin di Denpasar, nanti alokasi buat biaya makan di Jogja sekitar 100.000 atau 50.000. Tadi itu sepertiganya cukup ternyata. Gitu. Iya Mas, terus gitu kayak aku sering ke sana, terus gitu bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol sama anak hutanan kan sering di sana tuh. Jadi ada satu obrolan yang membuatku juga cukup terkesan banget. Itu obrolannya tuh kayak kalau nongkrong di Pak D Marti ini, itu bawa duit 5.000 aja itu udah dapat banyak gitu. Nggak bawa duit pun itu bisa dapat gitu. Karena dikasih ngebon. Istilahnya udahlah aja dulu. Aku mau gitu. punya duit udah gitu. Jadi nggak mau duit gitu. Ya sesantai itulah bapaknya gitu. Dan aku ngelihat juga beberapa orang yang aku ketemu di lingkungan tempatku tinggal nih kan, yang udah setahun kemarin itu kayak emang sesantai itu gitu.
Oke. Ibu-ibunya aku lewat kos sore-sore nyapu kayak gitu kan, ya kayak gitu. Senang. Bertegur sapa. Iya betul. Oke, ini kalau rencana mau berapa lama ini? Aduh. Kan baru Eh, semester 3 ya? iya. Karena beberapa pengalaman teman-teman yang ambil S3 kayaknya lama-lama deh. Memang ada yang cepet sih 3 tahun itu, tapi mungkin bisa dihitung lah Iya. gitu. Aku Nah, berharap sih jadi bagian yang bisa dihitung itu sih. oh gitu ya. Secepat mungkin ya. Tapi secara ini apa ya? Kenyamanan betah di Jogja. Aku betah. Betah ya. Betah banget. Oke. Betah banget kayak kayak apa ya? Ini agak sentimental sih, Mas. Kayak ketika aku pertama tahu Jogja, itu kayak aku langsung ya ampun, suatu saat aku harus balik lagi ke sini gitu. Oke. Dan ternyata bisa kesampaian. Apa untuk periode ini jangan sampai lebih dari 3 tahun sih. Oke. Harus apa? Tapi itu nyaman banget sih, Mas. Tapi 3 tahun kemungkinan intens di sini ya, maksudnya intens. Aku berharap ya, ini aku senang banget. Mau 2 tahun kedua ini aku nyaman banget. Iya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Kan udah hampir 2 tahunan, tinggal kira-kira setahun lagi ngebut kan? Ya, aku berharap bisa ngebut. Ngebut agar cepat selesai. Amin. Nah, tapi pertanyaan, kok dulu mikirnya ke Jogja ambilnya filsafat UGM itu gimana? ada temen atau apa yang udah ambil di Jogja aja, ambil filsafat. Karena kan ngajarnya MKU lah. Apa ya? Benar ya MKU ya nyebutnya gitu. Atau gimana? Jadi kan menurutku ya Mas, kan kata belajar itu mungkin akan membebani gitu lah ya Mas. Jadi kalau aku pure kayak motifnya belajar gitu, aku kayak merasa mungkin nggak enjoy gitu kan. Terus gitu, menurutku sih salah satu proses kita bertumbuh itu kan bersosialisasi dengan lingkungan baru. Kita tahu lebih banyak perspektif dari hal-hal baru yang kita pelajarin. Makanya kemudian aku memutuskan untuk kenapa nggak coba di luar Bali aja gitu. Oke. Dan salah satu yang emang jadi favoritku adalah UGM, dan syukurnya aku bisa masuk sini gitu. Tapi ada seniornya mungkin yang dari kampus sana yang juga dulu pernah ambil lalu iya di sana aja atau gimana? Nah, kebetulan teman-temanku kerja itu hampir kebanyakan itu alumni UGM. Oh gitu? Iya, jadi mungkin itu salah satu yang berpengaruh tentang pengetahuan tentang ke-UGM-an itu dari mereka juga. Pengaruhnya gimana, spill-spillnya tentang bagaimana apa sih yang sebenarnya paling banyak bakalan kita dapat ketika kita belajar di UGM itu. Aku banyak dapat spillnya sih cara berpikir gitu kan. Jadi aku juga pengen ngerasain vibes-nya itu gitu. Jadi aku emang yang pada akhirnya emang dream kampus. Dulu kan cuman pas aku lewat gitu ngelihat gedung pusat gitu kan, cuman set gitu kan. Sekarang bisa aku betah-betahin lah 3 tahun ini gitu. Dan kosnya sempat deket dengan gedung pusat. Kan hitungannya kan cuma seberangnya yang hutan itu. Kan kalau garis lurus kan hitungannya udah gedung pusat. Iya. Oke, rencana ke depan berarti nggak sampai ya, semoga 3 tahun lah ya selesai, misalkan lewat mungkin dikit gitu ya. Bahasanya dikit nih. Nggak akan mengiyakan. Enggak, bicara soal kemungkinan kan. Bicara soal kemungkinan misalkan lewat ya dikit aja gitu. Tapi gini kan, kalau balik lagi ke Bali ya, Jogjanya
udah cukup lah. Ya, karena kita ngobrolnya juga nggak lama kan, 1 jaman balik ke Bali. Kalau di Bali kan tinggal di Denpasar nih, Ya. lalu ngajar di sana. Memang domisili Denpasar atau tadi yang Tabanan? Oh, Atau bolak-balik? Karena waktu 1 jam mungkin beberapa orang itu masih dianggap dekat, beberapa orang mungkin juga. Iya. Jadi kalau KTP sih aku sebenarnya masih KTP Tabanan. Masih Tabanan ya? Iya, karena kan ada ikatan adat juga kan Mas kalau masyarakat Bali itu. Jadi kan kita kayak punya dua keluarga negaraan ganda gitu secara kewarganegaraan lokal ya? Ya. Secara adat sama secara pencatatan sipil gitu ya, secara dinas gitu. Jadi ada 2. Jadi kan secara adat itu aku masih di Tabanan, jadi emang nggak bisa lepas. Kemudian gitu. juga orang tua dua-duanya itu kan mereka emang lebih nyaman di desa sih Mas. Mereka sepertinya tuh kurang familiar, kurang nyaman dengan situasi kota. Kalau di desa itu kan mereka berbaur, karena juga kayaknya durasi hidup mereka itu kan lebih banyak emang udah dihabisin di desa kan. Jadi ketika diminta beradaptasi dengan kehidupan di kota yang cenderung lebih individualis kayak gitu kan, kayak nggak ada pagar yang terbuka kalau di kota kan ya Mas. Kayaknya dunia yang asing gitu ya. Dunia yang asing, jadi kayak para orang tua kita tuh nggak ada yang mereka akan betah di Denpasar jika itu hanya 1 atau 2 hari doang. Sebenarnya nggak lama lah. Dan habis itu mereka akan minta balik lagi gitu. Oke. Tapi Tabanan itu cenderungnya desa wisata nggak yang masuk beberapa area desa wisata? Kalau di tempatku tuh sih bukan area itu, lebih ke area ekonomi, karena kebetulan di desaku itu ada satu pusat kegiatan pasar. Itu pasar Bajera itu yang paling gede di kecamatan. Pasar apa namanya? Pasar Bajera. Bajera. Iya. Oke. Jadi kehidupan ekonomi masyarakat di sana itu banyak yang bertumpu pada pasar itu gitu. Perdagangan produk-produk apa? Pasar pertanian. Tradisional. Ya, pertanian. Sama kerajinan atau apa biasanya? Itu lebih banyak ke kebutuhan pokok sih Mas. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi makanan ini ada pasar malam, ada pasar pagi kayak gitu. Oh gitu. Di tempat yang sama atau beda? Di tempat yang sama, tapi cuman seberangan doang. Oh gitu. Jadi kalau pasar paginya itu dari subuh banget, jam 12 subuh itu kayaknya udah ada aktivitas sampai sore lah. Di Bali kenal subuh ya? Subuh ya? 12 itu enggak, paginya pagi subuh. Dini hari banget, dini hari ya? Ya. Itu kayak udah ada mobil-mobil transit, mobil sayur kayak gitu. Nah, kalau sorenya itu pasar di sini pasar apa ya namanya ya Mas? Kalau tempatku tuh pasar Senggol namanya. Gimana? Kayak pasar Tiban itu maksudnya? Itu bukanya itu dari sore sampai malam aja. Jadi emang pusat makanan. Oke. Banyak yang transit di sana, orang-orang tuh buat beli makan di situ gitu. Tempatku namanya Pasar Senggol. Itu pakainya terminal bis gitu. Oke. Itu tuh cukup gede ininya. Itu kalau misalkan pakai kendaraan bis pribadi yang arah dari Banyuwangi lalu Pelabuhan Gilimanuk itu lewat situ enggak ya? Iya. Oh, lewat situ ya? Banyak yang transit untuk beli makan dulu di situ. Oke. Berarti misalkan aku ke Bali ke Denpasar pasti lewat situ ya?
harus Oh. mampir ke rumahku. Oh gitu ya. Iya. Berarti harus kontak. Nah, ini saya di Bali. Yes. Oke. Oh berarti lewat ya Iya. jalurnya jalur itu. Jadi aku sebenarnya juga cukup akrab dengan kehidupan pasar karena ibuku kan jualan di pasar, Mas. Oke. Ibu kandungku ya. Itu. Jadi masa kecilku adalah banyak dihabisin di pasar. Saya itu ke Bali mungkin ini termasuk yang udah terlalu lama ya. Jadi kalau tadi Mbak Ayu piknik itu ke Jogja waktu S1 apa SMA ya? Ya. Itu kalau area sini kan kalau piknik waktu SMA atau SMP ke Bali. Kalau ada pilihan dulu, pilihannya kan gini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Hampir semuanya nggak ada milih kok deh, pasti Bali. Semuanya pasti Bali gitu. Lah sekarang kemarin ponakanku aja SMP pikniknya udah ke Bali, dulu SMA rata-rata. Sekarang SMP aja udah ke Bali. Maksudnya untuk wisatanya loh ya, mereka biasanya kan masih deket-deket. Nah itu udah Bali. Gitu. Kalau orang Bali itu pengennya Jogja gitu. Malah. Iya, temanku kan banyak banget juga yang di sini, beberapa bahkan ada yang memilih untuk stay di sini. Oke. Setelah lulus kuliah pun ada yang emang masih stay di sini gitu. Dulu terkenal itu kalau Jogja itu punya brand Dagadu kalau kaos. Kalau Bali itu apa ya? Jogger kalau nggak salah. Itu kaosnya. Itu kalau jadi waktu orang ke Bali piknik dia beli kaosnya itu. Jadi dulu saya beli kaosnya ya itu mereknya ya itu terkenal istilah Bali gitu. Kalau sini kan istilahnya kalau orang ke Malioboro zaman dulu ya kalau pengen Dagadu. Walaupun dia punya beberapa toko atau tempat produksi yang nggak di Malioboro gitu. Tapi ya saya kapan-kapan ke Bali. Iya Mas. Kapan-kapan. Udah punya baju barong belum? Udah, dulu udah. Saya beli ada warna merah, putih, sama kuning. Kan yang gambarnya bang sini kaosnya tipis kan? Tipis ini. Iya. Itu hampir kayaknya jadi oleh-oleh wajib deh. Baju barong ya. Iya. Dan itu kalau dicuci kan kalau agak lecek gitu, maksudnya kalau nggak digosok aja, tapi kalau udah kering ya dia halus ya. Cuma agak lipatan-lipatan gitu. Tapi itu dulu hampir oleh-oleh teman-teman kalau ke Bali ya. Itu untuk kaos ya, sama itu jadi pernah ke Bali gitu kira-kira. Istilahnya jadi tanda. Tapi bagi orang Bali Jogja itu spesial. Jadi kayaknya juga demikian dengan orang Jogja yang menganggap Bali spesial gitu ya Mas. Iya, ya Bali punya nama besar lah di dunia pariwisata kan. Tidak hanya level nasional kan. Jadi ya teman-teman di sini dulu mikirnya gini. Loh kalau pikniknya cuma di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kira-kira gitu. Iya. Besok kalau udah lulus ngereta gitu sangat memungkinkan gitu. Tapi ke arah Bali mungkin nanti dulu gitu. Nanti mungkin agak jalurnya masih berliku gitu loh. Kalau orang kan mungkin ya daerah sini dekat gitu dianggapnya. Jadi orang ya udah mumpung bareng. Dulu masih murah. Seingat saya dulu selama 5 hari 250 kalau nggak salah. Waktu SMA dulu. Waktu SMA. Udah lama itu tahun 90. Udah apa? Berarti next kalau ke Bali nggak usah lah Mas. Nanti next kalau Mas ke Bali di rumahku aja udah. Oke. Kan jalan-jalan. Nanti masa itu paling mampir gitu kan. Tapi kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya kan Mas, daripada ini mending tinggal di rumahku lah Mas. Biar nggak ini. Biar tahu daerah Tabanan. Iya Mas, di Tabanan itu sebenarnya juga banyak tempat kok Mas yang bisa dikunjungin karena untuk wisata juga. Kebetulan tempatku itu kayaknya dekat, yang pertama cukup strategis sih, dekat pantai, dekat gunung. Ke utara dikit itu ada pegunungan Jatiluwih. Kalau ke selatan banyak pantai lah Mas. Gitu. Oke lah, kapan-kapan semoga bisa. Ini kayaknya udah hampir 1 jam hampir selesai. Mungkin terakhir lah, mungkin
soal ini Bali dan juga Jogja yang sama-sama sebenarnya punya dikenal sebagai tempat wisata ya. Punya kespesialannya masing-masing. Ya, jelas dia punya spesial macam-macam, tapi juga terkenal sebagai tempat wisata. Pandangannya Mbak Ayu nih, kira-kira untuk apa ya, wisata Bali dan wisata Jogja itu apa sih yang mungkin, atau belum sempat jalan-jalan, jangan-jangan belum sempat jalan ke Jogja, tapi oke lah yang tahu aja. Apa yang membuat mungkin orang Bali kayaknya saya dari Jogja, tapi yang Jogja kan kayaknya Bali, yang mungkin perbedaan atau kesamaan yang kayaknya tadi dibilang khas masing-masing itu tadi. Ya, jadi kalau menurutku tuh Bali memang kalau kita telusur lebih ke dalam itu banyak banget yang bisa kita kunjungin. Keramahan yang bisa kita dapat, juga tempat wisatanya itu juga enak, banyak pilihan lah, enggak kurang lah gitu. Mulai dari yang kalau mau wisata sambil kerja, emang pure pengen wisata aja, nggak ada nuansa-nuansa bisa sambil kerja, terus gitu. Kalau mau euforia untuk keluar pagi, siang, malam yang nggak ada batasan waktu juga ada. Yang ajib-ajib. Ajib bedanya. Itu banyak pilihan. Nah kalau di Jogja yang menurutku paling menonjol adalah keramahan, terus gitu budaya resiknya bagus banget. Aku jarang banget nemu tempat yang kayak sampah berserakan kayak gitu tuh, itu aku salut banget sih. Itu di masyarakat sini menurutku tuh ngejaga banget gitu. Tapi sebenarnya itu jadi problem sosial yang sampah itu belum lama ini, soal beberapa ya, cuma mungkin beberapa tempat memang bersih, cuma ada problem soal pembuangan sampah gitu. Tapi ya semoga cepat selesai aja itu. Iya, semoga semua dari kita itu lebih sadar dengan bagaimana kita harus mengelola sampah dari rumah, mulai memilih sampah supaya kan nanti lebih mudah lah pemerintah ke depannya juga. Sip. Thank you Mbak Ayu ngobrol-ngobrol santainya. Ini sebenarnya memang lebih ke ngobrol santai ya. Mungkin kalau kapan-kapan mau sedikit agak yang serius sih nggak apa-apa. Jadi memang ini beberapa yang kita podcast ini biasanya jarang yang obrolan, lebih ke beberapa ke pengalaman sharing gitu, sharing. Karena takutnya kalau temanya agak serius jadi seminar nanti. Jadi memang lebih santai-santai. Iya. Ngobrolnya santai-santai karena ya pengalaman orang kan bisa jadi belum tahu ya, kayak saya kan cerita Mbak Ayu tadi soal lama, soal Bali itu kan tetap terbatas, jadi ya asik lah. Iya. Gitu ya. Makasih. Aku yang makasih dong Mas. Ini disempatkan ke sini. Ini salah satu tempat favoritku loh. Untuk ngobrol-ngobrol. Oke ya. Siap. Pas ini 1 jam kira-kira. Makasih Mbak Ayu. Sampai berjumpa di podcast lain waktu. Siap. Oke. Makasih Mas. Makasih.